Palestina dari Mekah. Di sana puncaknya adalah Nabi menjadi Imamul Anbiya, imamnya para Nabi. Waktu itu saya juga sempat diskusi sama Kiai Agus Sunyoto. Perintah sholat tak dulu mau, tapi kok wis Nabi jadi imam sholat? Nah, jawab sama Kiai Agus. Loh, sholatnya wong Yahudi, sholatnya wong Kristen Maroni, sholatnya orang-orang dulu itu ya koma berdiri, rukuk, sujud. Meskipun belum ada perintah sholat, tapi cara beribadah pada Allah tuh ya begitu. Sampai orang-orang Kapitayan itu juga begitu. Sehingga kondom macam-macam itu, kulajat macam-macam itu, ya begitu caranya itu. Sama. Sehingga Nabi pada waktu itu cara sholatnya ya dengan koma, rukuk dan sujud. Jadi, tapi perintah untuk kewajiban sholat belum ada. Sholatnya sudah ada dan dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Intinya di situ. Berarti Nabi itu memulai kemuliaan di antara para Nabi Anbiya wa Mursalin, melebihi Adam alaihissalam, melebihi Musa alaihissalam, melebihi Ibrahim alaihissalam, melebihi pendahulu-pendahulunya. Sehingga dijadikan imam itu, beliau ada apa rahasianya? Itu Isra, di surat Al-Isra ayat 1 yang saya baca tadi. Setelah itu kemudian Nabi itu diajak naik oleh malaikat Jibril ke tempat yang tertinggi namanya Sab'a Samawat, langit yang 7 lapis. Ketika sampai di sana itu, di dalam surat An-Najm ayat 14, nanti dibuka An-Najm ayat 14, dikatakan sampailah di tempat yang namanya Indah Sidratil Muntaha. Tempat itu adalah indah. Nah, ayat berikutnya, di baliknya Sidratul Muntaha itu adalah Al-Jannah. Quran itu. Berarti Al-Jannah itu sudah ada. Bukan nunggu kiamat, Al-Akhirah, lalu kemudian baru Al-Jannah. Nah, berarti Al-Jannah itu ada. Karena ketika di Sidratul Muntaha itu kan zaman kehidupan sekarang, Nabi 15 abad yang lalu. Coba dibaca Al-Quran. Itulah kenapa Nabi kadang-kadang bilang, aku dengar terompamu ini jalan di surga. Di surga itu sudah ada, tidak tunggu kiamat. Nah, ketika sampai di Sidratul Muntaha itu, ternyata as-sajarah, pohon besar. Dalam apa itu? Avatar. Yeah. Pohon besar. Hanya digambarkan pohon itu, daunnya itu selebar baina sama wal ardh. Itu besar sekali. Ya. Ini memang di alam, mungkin ini yang alam indah Sidratul Muntaha ini alam, mungkin alam malakut. Bukan alam dunia lagi. Ini mungkin alam malakut. Di daun itu ratusan ribu malaikat. Jadi sinarnya itu sangat menyeluruhkan karena duduk ratusan ribu malaikat. Mereka hanya membaca tasbih. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Di daun yang lain mereka membaca tahmid. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Di daun yang lain mereka membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di daun yang lain mereka membaca tahlil, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Itulah saya lalu merenungkan, kenapa Nabi pernah mengatakan ada apa yang ringan dilakukan, tapi beratnya itu lebih berat daripada dunia wa bainahuma, daripada dunia dengan seluruh isinya, yaitu mengucapkan kalimat Subhanallah, Walhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu akbar. Jadi itu rupanya dikirim orang malaikat. Jadi kalau kita itu berzikir itu barengi dikirim orang malaikat. Dan zikir ini tidak berhenti walaupun sedetik pun.
Jadi malaikat itu tugasnya hanya menzikir itu. Jadi yang duduk di daun itu tidak ada tugas lain-lain. Kalau Munkar Nakir kan tuh menanyakan di alam kubur, tidak ada tugas-tugas itu. Tugasnya dia cuma tasbih, tahmid, takbir, takbir. Monggo sarang-sarang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pesannya kalau jenengan santai-santai zikir itu. Mungkin berkendaraan supaya tidak ngantuk, zikir itu. Banyaklah zikir. Karena itu zikirnya para malaikat. Sehingga itu insya Allah kita ini akan hidup diberkahi. Amin. Nah, ini saya ijazah itu. Doa yang diamalkan. Jadi tidak hanya habis sholat, tapi dalam keseharian itu perbanyak zikir itu, insya Allah akan diberikan pemahaman agama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi singkatnya di sana, setelah sampai di Sidratul Muntaha itulah, setelah menyaksikan semuanya itu, lalu Jibril ini mengatakan begini kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Muhammad taqaddam anta. Muhammad, kamu masuklah ke dimensi ruang waktu. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, la ya Jibril, taqaddam ulang anta. Enggak Jibril, kan saya ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan bersama kamu. Sampai ke melewati 7 langit ini bersama. Sampai di tempat yang tinggi ini bersama. Sekarang ini kok kamu tidak akan menyertai? Ya Muhammad, inna hadza li ikramik wa ijlal. Tidak Muhammad, sesungguhnya ini adalah karena kemuliaanmu dan karena derajatmu. Karena setelah memasuki ruang yang tertinggi ini, itu la makhluklah ila wahiyatul malaikat. Di situ sudah tidak ada makhluk lagi kecuali satu malaikat, malaikatul maut. Kalau aku masuk di situ terbakar. Siapapun makhluk yang masuk di sini tidak akan kuat kecuali satu malaikat itu. Yang malaikat itu memang menunggu kamu. Tugasnya. Dia memang dia tugasnya. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad masuk di situ mengucapkan salam dan disambut oleh malaikat itu dan dibawa terbang atau digendong gitu ya. Digendong itu ke tempat yang tempat itu hamparannya itu tidak tembus kalau mata memandang, bahkan lintasan hati itu tidak bisa tembus. Saking luasnya tempat itu. Sampai di tempat yang paling tertinggi, lalu malaikat mengatakan, sama dengan Jibril tadi, Nabi Muhammad disuruh masuk dan dikatakan di sini tidak ada makhluk termasuk saya tidak bisa masuk di sini kecuali engkau. Inilah kemudian di dalam Al-Quran surat An-Najm disebutkan, itu Jundul Kali Astana. Ini adalah tempat melihat fakta yang sesungguhnya dalam bentuk yang sesungguhnya. Ini Al-Qawbawi itu menyebutkan ketika menyaksikan itu, ketika menyaksikan itu yang disaksikan adalah Jibril. Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk yang sebenarnya dengan 70 sayapnya. Dan tingginya itu tidak terukur, besar sekali. TV Kromo. Ya. Tetapi Ibnu Abbas itu mengatakan
bahwa yang dilihat itu bukan Jibril, tetapi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ayat berikutnya mengatakan, wa huwa bil ufuqil a'la, dan dia Muhammad ada di tempat yang paling tertinggi, yaitu As-Sawa. Tempat yang tertinggi itu adalah Al-As-Sawa, Al-Ais, tempat Allah berada. Karena ayat berikutnya menyebutkan Thumma dana fatadalla, dia semakin dekat dan semakin dekat. Fakana qoba qosaini au adna, maka kedekatan itu qoba qosaini, yang jaraknya itu 2 busur anak panah. Busur kan kira-kira 1 meter, 2 meter. Tapi kalimat ayat berikutnya mengatakan au adna, dan semakin dekat. Al-Ghazali memberikan tafsir, dekatnya itu seperti 2 jari yang dipertemukan begini. Apakah ini dengan malaikat Jibril? Kayaknya sudah selesai perjalanannya dengan malaikat Jibril. Berarti ini tafsir Ibnu Abbas, ini dengan Allah itu semakin dekat seperti ini. Maka ayat berikutnya dikatakan, ya, fa'auha illa abdihi ma'auha, maka diwahyukan illa abdihi, kepada hambanya Muhammad itu apa yang diwahyukan. Berarti kan bukan Jibril, karena tidak mungkin Jibril mewahyukan illa abdihi, karena Muhammad bukan abdinya. Itu. Kalau Ibnu Arabi mengatakan, saat itulah manunggaling kawula Gusti. Jadi Allah bersatu dengan Muhammad. Tapi kalau dilihat dari tafsir illa abdihi, berarti tidak bersatu, karena masih ada abdi. Abdi itu jasadi wa qalbi wa ruhi. Jadi jasad dan ruh itu namanya abdi. Makanya asra bi abdihi, itu yang berjalan bukan hanya ruhnya, tapi juga dengan jasadnya. Karena ada kata-kata abdi, itu para mufassirin menafsirkan begitu. Sehingga kalau dilihat itu, maka diwahyukan kepada hambanya. Apa yang diwahyukan? Berarti Allah itu tafsirnya. Lalu kemudian ada kata-kata lagi yang terakhir dari Al-Quran itu dikatakan ma kadzabal fuadu ma roha, maka tidak berdusta fuadu, fuadnya Muhammad itu, maro'ah, apa yang dilihat, maro'ah, apa yang dia lihat. Jadi apakah benar Nabi Muhammad itu bertemu dengan Gusti Allah pada Mi'raj itu? Maka kemudian kegelisahan itu muncul. Para sahabat akhirnya yang pertama tanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Ya Aisyah, apakah ketika Mi'raj itu Rasulullah itu melihat Allah? Tapi Aisyah mengatakan, bahwa Khalid, bohong itu orang yang mengatakan begitu, karena Allah tidak bisa dilihat. Itu bohong Aisyah itu. Maka kemudian para sahabat ini dalam kegelisahan itu lari lagi kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, apakah Rasulullah pada waktu Mi'raj itu melihat Allah? Ali mengatakan, na'am, iya, bil fu'ad, dengan fu'adnya. Makanya maka dapat fu'ad. Fu'ad itu nada. Kalau kita ini di bawah ini ada namanya qalbi, hati. Hati itu diliputi oleh sir. Di dalam sir itu ada fu'ad. Jadi fu'ad itu adalah qalbi yang paling terdalam, itu namanya fu'ad. Makanya Nabi melihat maro'ah itu dengan fu'adnya itu. Itu jawabnya Sayyidina Ali. Tapi Ibnu Abbas menjawabnya lain. Dia ketika ditanya itu dia mengatakan, iya, Rasulullah itu melihat dengan jasad dan ruhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya para sahabat itu sampai kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasul, apakah engkau itu ketika Mi'raj itu melihat Allah secara langsung? Tapi ternyata Rasulullah itu jawabnya begini, nanti fi yaumil qiyamah,
orang-orang yang soleh itu, orang-orang yang hamba Allah yang soleh itu, dia akan melihat Allah itu dengan sebuah keindahan yang tidak keindahan itu, melihat Allah keindahan itu dengan keindahan yang tidak pernah terbayangkan oleh alam pikiran manusia dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Saking indah itu. Bagaikan bulan purnama yang indah itu sampai tidak pernah terbayangkan. Tapi Rasul mengatakan fi yaumil qiyamah. Sehingga sampai sekarang itu banyak para